kalau ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri tidak mau disebut Wahabi. Nah, itu justru aneh. Ada orang Muhammadiyah, ya, tapi malah senang disebut dengan Wahabi. Dipakainya jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memberantas TBC, ya, mulai digerakkan. Purifikasi dijadikan jubah kebesaran, baru populer di era tahun 40 hingga 50-an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hasabiku semua, saking geramnya disamakan dengan gerakan Wahabi, Kiai Dahlan mengutus Hope the Bestur, pengurus besar Muhammadiyah Haji Fakhruddin, menyelidiki dan mengklarifikasi sampai ke Mekah. Tidak saja kepada ulama-ulama Nusantara yang mukim di Mekah, tapi juga kepada penguasa Mekah, Raja Syarif Hussein. Isu Muhammadiyah diindikasi Wahabi itu sudah berlangsung sejak lama. Sejak Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab melawan penguasa Mekah, Raja Syarif Hussein, yang berafiliasi dengan Khilafah Turki Utsmani. Raja Arab tersebut sudah melirik Muhammadiyah berafiliasi dengan gerakan Muwahhidun. Ini tertulis dalam vers Lak, ya, laporan resmi Kiai Haji Fakhruddin tahun 1921 sampai 1922. Lihat juga tulisan sejarawan Muhammadiyah Mas Deni Asy'ari dan Mas Dr. Alim Nogo Tirto. Telah benderang bahwa Muhammadiyah tak ada kaitan historis, apalagi organisatoris dengan gerakan Wahabi. Bahkan Kiai Dahlan sampai-sampai harus mengklarifikasi isu tak benar itu. Ya. Sabiku semua, menurut catatan sejarah Muhammadiyah, dipakainya jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memberantas TBC, yang mulai digerakkan. Purifikasi dijadikan jubah kebesaran, baru populer di era tahun 40 hingga 50-an. Menurut Prof. Ahmad Jainuri, 4 majelis awal yang didirikan pada era Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Majelis Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU, Majelis Pustaka, Majelis Pendidikan, dan Majelis Tabligh, yang berfungsi sebagai humas dan agitasi untuk menyosialisasikan program pembaharuan. Purifikasi agama di masa Kiai Ahmad Dahlan belum menjadi yang utama. Hasabiku semua, ironisnya ada sebagian kecil yang bilang tidak mengapa dan bangga disebut Wahabi. Ya, bagaimana kalau ada semacam perampokan ideologi? Bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi salafisme Wahabi, terutama Syekh Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan Puritanisme Muhammad bin Abdul Wahab sangat mungkin. Ya, tapi menyebut Muhammadiyah sebagai Wahabi itu sungguh kebodohan yang nyata. Ya, saya pikir semua terlihat dipaksakan. Jika DNA Wahabi yang menganut kebenaran tunggal, keras, radikal, ya, eksklusif, puritan, konservatif, dan tekstual dalam memahami agama dijadikan justifikasi kaitan itu. Berbanding terbalik dengan DNA generik Muhammadiyah yang dinamis, modern, terbuka, toleran, inklusif, plural, menghargai perbedaan, tasamu, dan wasatiyah. Ya. Ironisnya, jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, acap sekali dipakai untuk mengindikasi sebagai Wahabi yang berpangkal dari Syekh Ibnu Taimiyah. Padahal tidak demikian adanya. Ya, bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga terinspirasi paroki ketika hendak mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kelak dibangunnya. Ya. Sabiku semua, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bekerja sama dengan Dr. Setomo, seorang penganut teosofi, ketika hendak membangun rumah sakit di kalangan pribumi santri yang kontroversial karena dituduh tasabbuh. Ya. Menunjukkan betapa terbukanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam beragama dan sangat berlawanan dengan DNA Wahabi yang intoleran, keras, kolot, ya, menganut kebenaran tunggal dan jumud. Saya pikir semua yang dirahmati Allah, tapi cukupkah secara akademik dibilang
bahwa Muhammadiyah tak berkaitan dengan Wahabi. Ini problem teologis menarik dibincangkan, sabi semua. Ya, ada beberapa mencoba menampik. Ya, meski ada beberapa yang lain tak menolak, meski dengan berbagai alasan. Ya. Ini wilayah paling krusial, apalagi jika kemudian masuk dalam wilayah paling tensi politik. Ya, termasuk sebagai alat untuk menjustifikasi kepada siapapun yang tidak sepandangan. Ya. Semua amal usaha Muhammadiyah yang modern, dinamis, terbuka, dan inklusif adalah antitesis salafisme, wahabisme yang kolot, jumud, intoleran, dan tekstual. Ya, berbagai kalam pun serasa tak cukup untuk menjelaskan sebuah fakta bahwa Muhammadiyah sama sekali tak ada kaitan dengan Wahabi. Ya. DNA Muhammadiyah yaitu menganut kebenaran jamak, inklusif, tajdid, modern, dan kontekstual, berbanding terbalik dengan DNA Wahabi yang menganut kebenaran tunggal, radikal eksklusif, puritan, konservatif, dan tekstual. Ya, sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena punya kesamaan dengan jargon ya. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dipahami letterlek, lantas menyebut Muhammadiyah dan Wahabi itu identik. Ya, sungguh suatu pemisalan yang tergesa-gesa. Ya. Ustaz Profesor Haidar Nasir ya, itu sampai harus terus menjelaskan bahwa Muhammadiyah tak ada kaitan dengan Wahabi. Ya, tapi bisakah menghilang realitas keberagamaan meski fakta sejarah membuktikan bahwa Muhammadiyah bukan Wahabi? Tegasnya, ya tak ada kaitan historis maupun organisatoris dengan Wahabi. Ya. Tapi punya beberapa kemiripan dalam pemikiran dan perilaku keberagamaan. Sungguh sulit memisahkan. Sabi semua rahmati Allah, pasca kewafatan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya sungguh menarik untuk dibincangkan. Ya. Bagaimana kalau DNA Wahabi kembali masuk usai kewafatan Kiai Dahlan? Ya. Pendirian majelis tarji dan konflik di Tasfirul Afkar antara Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur itu tahun 1927 bisa saja menjadi pangkalnya. Profesor Haidar boleh saja menyebut tak ada kaitan. Tapi bagaimana jika Muhammadiyah jadi rumah singgah aliran Muwahhidun ini? Ya. Sebab itu menarik garis demarkasi ini, sabiku semua, sangat penting. Sebab menjadi Wahabi ya sangat tidak menguntungkan pada era Islam kosmopolit yang mengusung gerakan wasatiyah sekarang ini. Ya belum lagi soal politisasi agama yang kerap jadi rujukan beberapa aliran kecil, fanatik, tapi lantang. Ya. Waktu itu tulisan Awas Wahabi ya, di kamar mandi Masjid At-Taqwa Aceh. Dan penolakan Pangeran Johor atas pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ya, UMAM itu. Dan beberapa kasus kecil penolakan di akar rumput terhadap Muhammadiyah. Ya, adalah karena disebut sebagai Wahabi adalah bukti aktual resistansi yang tak boleh disepelekan. Ya meski selesai dengan indah. Ya. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah adalah garis demarkasi yang tegas lagi jelas, terbuka dan inklusif. Ya. Bahkan dalam kesejarahannya tidak dimungkiri gerakan ini berdiaspora dengan ideologi dan manhaj yang punya kemiripan. Ya. Maka menjadikan Muhammadiyah tetap otentik seperti ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal berdiri menjadi sangat urgen dan krusial. Itu. Sebagai semua rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi mungkinlah itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ya bisa menambah referensi kalian semua bagi yang menyimak video ini. Kalau ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri tidak mau disebut Wahabi. Nah, itu justru aneh. Ada orang Muhammadiyah ya tapi malah senang disebut dengan Wahabi. Nah, sebagai semua rahmatullah Subhanahu wa taala, ya sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.